Halo, selamat sore. Kembali lagi di acara Mahima Mendongeng. Kali ini adalah episode ke-26. Saya yang akan mengisi episode kali ini. Nah, di episode ke-26 ini saya akan membacakan sebuah dongeng, teman-teman. Jadi saya tidak akan mendongeng secara langsung, tapi saya akan membacakan dongengnya. Nah, dongengnya itu berjudul Balas Budi Semut Merah. Nah, jadi dongeng ini saya ambil dari sebuah buku dongeng. Jadi sebentar, saya akan tunjukkan bukunya pada teman-teman. Oke, nah ini buku dongengnya teman-teman. Jadi buku dongeng ini saya beli sudah cukup lama di sebuah bazar buku atau di sebuah toko buku. Buku dongeng ini sangat unik karena teman-teman bisa lihat sekarang di dalamnya berbentuk seperti kartu yang sangat besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya adik, anak, atau saudara yang masih kecil, bisa menggunakan buku dongeng seperti ini untuk mendongeng ya. Terima kasih Wahyu sudah menonton. Oke, jadi kita mulai saja ya. Ini. Oh ya, sebelumnya selain judul ini ada juga judul-judul yang lain teman-teman. Jadi ada serinya, ada Bangau yang Licik, ada Kijang yang Sombong, ada Balas Budi Semut Merah, kemudian ada Si Kuning dan Si Coklat, dan terakhir Roti Pak Balu. Ini tahun 2009, jadi sudah lama sekali buku dongengnya. Tapi saya pikir akan selalu representatif untuk kita mendongeng ya. Jadi nanti mungkin kalau ada anaknya, adiknya, atau saudara-saudaranya yang masih kecil, bisa diajak ikut menonton dongengnya. Oke, kita mulai ya. Balas Budi Semut Merah. Ada seekor semut merah, namanya Mut-Mut. Ia asik bermain di sehelai daun bambu di hutan yang rimbun. Dari pohon bambu yang tinggi. Mut-Mut sengaja bermain sendirian agar tidak diganggu teman-temannya. Mut-Mut tidak menyadari bahwa daun bambu yang ia injak tersebut telah layu dan mudah patah. Jadi dia bermain seperti ini teman-teman, di dahan bambu, tetapi ternyata Mut-Mut tidak menyadari bahwa daun bambu itu ternyata sudah layu dan mudah patah. Nah, kemudian tiba-tiba teman-teman, ada angin yang bertiup sangat kencang, menghempaskan daun bambu dan Mut-Mut yang ada di atasnya. Wush, wush, wush. Mut-Mut berusaha menyelamatkan diri dengan berpegang pada tepi daun bambu tersebut. Tapi usaha Mut-Mut sia-sia. Angin bertiup terlalu kencang dan Mut-Mut tidak kuat lagi menahannya. Tolong! Tolong! Ibu! Tolong! Jerit Mut-Mut memanggil ibunya. Tapi ibu Mut-Mut tidak mendengarnya. Jadi dia terus mencoba berpegang pada dahan bambu itu teman-teman. Dia memanggil-manggil ibunya, tetapi ibunya tidak mendengarnya. Kemudian Mut-Mut beruntung. Jeritannya, teriakannya si Mut-Mut didengar oleh burung elang yang sedang terbang di sekitar hutan itu. Burung elang segera menyambar daun yang jadi pegangan Mut-Mut. Tapi lama-kelamaan Mut-Mut tidak kuat lagi berpegangan pada daun itu. Mut-Mut pun jatuh
Burung elang berusaha mengejarnya, tetapi sia-sia. Karena Mut-Mut terbawa angin kencang. Burung elang menatap dengan tatapan sedih. "Tolong, tolong!" jerit Mut-Mut ketakutan. Jadi tadi setelah si Mut-Mut berusaha memegang daun itu, untung burung elang datang dan membantu Mut-Mut, teman-teman. Tetapi karena Mut-Mut juga tidak kuat berpegangan ketika burung elang itu terbang, jadi dia jatuh, teman-teman. Dan ternyata Mut-Mut jatuh di parit yang airnya sedang mengalir deras. Jadi Mut-Mut jatuh di dalam parit, di dalam selokan yang airnya sedang mengalir deras. Kebetulan di parit itu ada ibu tikus yang sedang istirahat sambil minum. Ibu tikus mendengar teriakan minta tolong dan melihat Mut-Mut jatuh ke parit dan tenggelam. Ibu tikus segera menolong dan membawanya ke parit. Mut-Mut pun berterima kasih kepada ibu tikus. "Terima kasih ibu tikus sudah mau menolongku," kata Mut-Mut terbata-bata dan menangis terharu. Jadi untungnya teman-teman, ketika tadi di atas terbang bersama elang, Mut-Mut tidak kuat berpegangan, kemudian dia jatuh ke parit. Tapi syukurnya, untungnya di parit ada ibu tikus yang melihatnya dan menyelamatkannya. Jadi Mut-Mut tidak jadi hanyut dibawa oleh aliran air parit yang deras. Ternyata suara tangisan itu berasal dari ibu tikus yang pernah menolongnya. Mut-Mut pun bertanya, "Ibu tikus, kenapa menangis?" tanya Mut-Mut. Aku takut dan sedih. Aku takut dan sedih karena ada harimau di depan lubang rumahku. Ketujuh anakku kelaparan dan sedang menunggu makanan dariku. Kalau aku nekat masuk, pasti aku akan dimakan oleh harimau itu. Tangis ibu tikus terseduh-seduh. Jadi si tikus ketika itu dia ingin memberikan makan kepada anak-anaknya, tetapi ternyata di depan rumahnya ada harimau yang mengintai ibu tikus dan anak-anaknya yang ada di dalam sarang. Untung saja si semut melihat itu dan akhirnya dia memutuskan untuk membantu ibu tikus. Ibu tikus masih saja sedih. Dia bingung memikirkan nasib anak-anaknya. Ibu tikus khawatir kalau anak-anaknya sudah tidak kuat menahan lapar. Mereka akan keluar dari liang rumahnya untuk mencari makanan sendiri. Sudah pasti harimau itu akan menerkam dan memakannya. Kasihan anak-anak ibu tikus masih kecil. Mendengar cerita dari ibu tikus, Mut-Mut menjadi sangat sedih dan ingin sekali membantu mencari jalan keluarnya. Jadi si ibu tikus itu sedih, teman-teman. Jadi dia takut, dia ingin membawakan makanan untuk anak-anaknya yang lapar. Tetapi dia takut, di depan rumahnya ada harimau. Jika dia mau pergi ke rumahnya, dia takut dimakan harimau. Tapi kalau dia tidak pergi ke rumahnya, tidak datang ke rumahnya membawa makanan, anak-anak tikus akan kelaparan dan sakit perut. Ini teman-teman. Jadi itu perut anak-anak tikusnya bunyi teman-teman. Kroyuk, kroyuk, kroyuk. Mereka belum makan. Mereka menunggu ibu tikus di luar membawakan makanan ke dalam rumah mereka. Kemudian, seperti yang sudah dikatakan oleh semut tadi, dia memutuskan untuk membantu ibu tikus.
yang Mut-Mut lakukan? Dia segera pergi dan menceritakan kepada teman-temannya tentang kejadian yang sedang menimpa ibu tikus. Tak lama kemudian, Mut-Mut datang bersama pasukan semut merah. "Ayo serbu!" teriak pasukan semut merah serentak. Pasukan semut merah langsung menyerang dan menggigit harimau itu. Harimau kesakitan dan lari terbirit-birit meninggalkan lubang rumah ibu tikus. Ini lihat teman-teman. Jadi si harimau ini berteriak, "Ampun! Aduh! Aduh! Kakiku digigit semut!" Jadi segerombolan semut merah itu bisa mengalahkan harimau ini, teman-teman. Jadi dia kakinya sakit digigit oleh semut-semut itu. Harimau itu pun kemudian pergi. Dia takut pada semut. Nah, setelah semut-semut itu berhasil mengusir harimau, pasukan semut merah pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, mereka melihat ada pemburu yang sedang menembakkan senjatanya ke burung elang. "Hai, itu burung elang yang pernah menolongku. Dia dalam bahaya," teriak Mut-Mut. "Ayo teman-teman, kita pesta lagi, kita gigit pemburu itu," seru Mut-Mut. Ketika jari tangan pemburu akan menembak, pasukan semut merah langsung menggigit tangannya. "Aduh, sakit!" teriak pemburu itu. Tembakan pemburu itu meleset. Burung elang pun selamat dan terbang. Jadi ketika tadi setelah menggigit kaki harimau, semut merah itu pulang teman-teman ke rumahnya. Jadi di perjalanan pulang mereka melihat pemburu ini. Mereka melihat pemburu yang ingin menembak burung elang. Jadi semut ingat bahwa burung elang itu yang dulu menolongnya ketika dia jatuh dari dahan bambu. Kemudian semut merah dan teman-temannya lalu memutuskan membantu burung elang dengan menggigit tangan si pemburu. Nah, jadi pemburunya tidak jadi tembak burungnya ya, teman-teman. Oke, kemudian, nah, akhirnya burung elang dan ibu tikus bertemu dengan pasukan semut merah. "Terima kasih Mut-Mut, kau telah menolongku dari pemburu itu," kata burung elang senang. "Aku dan anak-anakku tidak akan lupa atas pertolonganmu. Terima kasih ya Mut-Mut dan pasukannya," kata ibu tikus juga. Mut-Mut dan pasukan semut merah pun bangga karena telah banyak menolong sahabatnya yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya pasukan semut merah berbaris dan pulang ke rumahnya. Yeay! Jadi semut merah sudah membantu ibu tikus, kemudian semut merah juga sudah membantu burung elang karena sebelumnya burung elang dan ibu tikus juga membantu semut merah. Jadi kita harus saling menolong teman-teman karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami nanti dan siapa yang akan menolong kita dari kesulitan. Oke, itu dia dongeng yang berjudul Balas Budi Semut Merah. Nah, ini jadi si semut merahnya setelah ditolong oleh siapa tadi? Burung elang dan juga ibu tikus. Dia kemudian juga membantu kembali si burung elang dan ibu tikus itu ketika mereka dalam keadaan bahaya. Oke, sebentar. Jam berapa ini? Oke, kita masih punya waktu ya. Dan kebetulan saya punya satu dongeng lagi teman-teman.
Saya punya satu dongeng lagi, ini juga sama. Ini adalah buku dongeng, kartu dongeng berseri, ya. Jadi saya punya dua kebetulan. Nah, yang ini judulnya Bangau yang Licik. Jadi di antara penonton di sini, apakah ada yang kira-kira sudah pernah mendengar cerita ini? Saya pikir cerita ini sangat terkenal di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Bali ya. Kalau di Bali dalam bahasa Balinya ada cerita serupa yang berjudul apa ya, saya lupa. Yang berjudul Pedande Bake. Itu kalau tidak salah ya. Mungkin teman-teman yang bahasa Bali yang tahu ceritanya dalam bahasa Bali bisa dikasih tahu judulnya ya. Nah, jadi ini judulnya yang kedua adalah Bangau yang Licik. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya sebelumnya, pasti sudah tahu akhir ceritanya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi nanti mungkin video ini bisa disampaikan ke anak-anak, adik-adik yang masih kecil. Oke, kita mulai saja. Ini juga sama, ada 9 kartu di dalamnya. Ada 9 kartu di dalamnya, dan ada gambarnya juga seperti dongeng yang tadi. Oke. Di tepi hutan terdapat sebuah telaga yang sangat indah. Air telaga sangat bersih dan jernih, hingga penghuni telaga seperti ikan, katak, kepiting sangat senang hidup di sana. Selain itu, binatang yang tinggal di hutan seperti kijang, kancil, dan jerapah juga sering datang ke telaga. Selain untuk melepas dahaga, mereka juga senang bermain-main dengan penghuni telaga yang ramah dan baik. Ah, ini dia. Jadi kalau teman-teman atau anak-anak atau adik-adik belum tahu telaga, jadi telaga itu kolam ya. Nah, ada kolam. Di sini ada ikan yang hidup dengan tenang, katak. Jadi kataknya mungkin masih ngumpet di belakang daun. Kemudian selain itu hewan-hewan seperti kijang, jerapah juga senang minum air yang ada di kolam ini, yang ada di telaga ini, karena airnya sangat-sangat jernih. Nah, selain ikan, selain kijang, selain jerapah, di tepi telaga juga hidup seekor bangau yang sudah tua. Jadi bangaunya sudah tua teman-teman, itu terlihat dari itu yang ada di gambar ya, wajahnya sangat murung, tua. Ketika masih muda, bangau tidak pernah kesulitan untuk mencari ikan sebagai makanannya. Tapi setelah tua, gerakannya tidak selincah dulu untuk mencari ikan. Tak satu pun ikan yang diperoleh, meskipun seharian dia berdiri sampai kakinya gemetaran dan pegal-pegal. Tiba-tiba, ia menemukan cara untuk mendapatkan ikan dengan mudah dan terbebas dari kelaparan. Ini teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu bangau ya, bangau biasanya kan berdiri satu kaki, seperti itu ya, kakinya panjang-panjang. Jadi, si bangau yang sudah tua ini, dia kakinya sakit karena terlalu lama mencari makan, karena tulang-tulangnya juga sudah mulai tua, jadi dia sering sakit-sakitan dan mungkin sakit kaki dan sakit pinggang mungkin ya. Karena tulangnya sudah tidak kuat menopang badannya. Tapi tiba-tiba dia menemukan cara untuk mendapatkan ikan dengan mudah dan terbebas dari kelaparan. Nah, kita harus curiga nih teman-teman, si bangau ini mau mencari makan, tapi kita lihat apakah caranya cara yang benar atau cara yang salah. Nah, pagi hari, keesokan harinya, si bangau bertemu dengan katak hijau di tepi telaga. "Hai katak, aku sedih memikirkan teman-teman kita di telaga ini," kata bangau. "Apa yang membuatmu sedih?"
Katanya katak heran. Ketika aku sedang terbang mengelilingi hutan, aku mendengar manusia membicarakan bencana musim kemarau yang sangat panjang. Kasihan teman-teman kita, kalau sampai telaga ini menjadi kering, mereka bisa mati semua. Cerita Bangau dengan muka sedih. Jadi si Bangau ini, dia bilang, katanya musim kemarau akan tiba, jadi telaganya akan kering. Nah, kita harus mulai curiga nih teman-teman. Apakah yang dikatakan Bangau itu benar atau tidak? Oke? Mendengar berita tersebut, Katak segera mengumpulkan teman-temannya untuk menyampaikan berita yang ia dapat dari Bangau. Wih, teman-teman pernah lihat ikan terbang ya? Pernah ya? Ada ikan terbang. Ini kalau digambarin namanya ikan heran. Ikannya heran teman-teman, semua terkejut mereka. Oke? Katak menyampaikan berita itu kepada teman-temannya, kepada ikan-ikan yang ada di kolam, di telaga itu. Maka berkumpullah penghuni telaga, ada mujair, lele, kepiting, dan ikan-ikan lainnya. Katak mengajak serta Bangau untuk menceritakan bencana apa yang akan menimpa telaga dan seluruh penghuninya. Bangau juga menawarkan jalan keluarnya untuk pindah ke Telaga Impian agar terbebas dari bencana kekeringan. Nah, ini jadi ikan-ikannya heran teman-teman, kaget dan takut mendengar penjelasan Katak dan Bangau bahwa telaga yang mereka huni selama ini akan mengering, akan hilang airnya. Jadi mereka ketakutan. Mereka mendengarkan penjelasan si Katak dan si Bangau itu dengan seksama sambil menyembunyikan rasa takutnya. Nah, mendengar cerita itu, ikan-ikan di telaga menjadi cemas teman-teman. Tolong bebaskan kami dari bencana kekeringan ini, teriak ikan-ikan. Akal licik Bangau berhasil. Nah, di sini sudah mulai terlihat ada bola lampu di kepala Bangau. Itu artinya dia mendapatkan ide teman-teman. Dia mendapatkan ide, akal liciknya akan berhasil. Begitu di pikirannya. Aku ada akal untuk melepaskan kalian dari bencana. Kalian akan aku pindahkan ke Telaga Impian yang airnya melimpah dan tidak pernah kering itu. Tapi syaratnya kalian harus memejamkan mata sewaktu aku memindahkan dengan paruhku. Apakah kalian bersedia? Teriak Bangau itu memberi semangat. Jadi si Bangau akal liciknya sudah mulai diterapkan. Dia mengatakan pada penghuni kolam bahwa akan menyelamatkan mereka, tetapi ketika Bangau membawa mereka, para penghuni kolam tidak boleh membuka matanya. Ya, ada bola lampu di kepalanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat ide, itu mungkin sama juga ada bola lampu di atas kepala. Oke. Ikan-ikan pun berteriak, bersedia, kata ikan-ikan dan seluruh penghuni telaga. Mereka membayangkan betapa indahnya Telaga Impian yang airnya jernih, melimpah, dan tidak pernah kering. Seperti apa yang diceritakan oleh Bangau. Mereka berebutan dan sudah tidak sabar lagi ingin pindahkan. Sabar ya, sabar teman-teman, jangan berebutan. Semua pasti akan dapat kesempatan. Paruhku hanya bisa membawa kalian satu demi satu, teriak Bangau kewalahan. Tapi teman-teman, sebenarnya ada hal sedih yang sedang mengintai di belakang rencana si Bangau itu. Jadi ikan-ikan sudah mulai dipindahkan satu persatu dengan paruh si Bangau ke tempat yang katanya tempatnya sangat bagus. Nah,
Satu demi satu ikan-ikan itu dipindahkan. "Tolong beri aku kesempatan juga," teriak kepiting. Sebenarnya bangau tidak suka dengan kepiting karena kulitnya keras. Tapi supaya tidak curiga, kepiting pun ikut dipindahkan juga. Bangau memintanya untuk berpegangan di leher. Ketika terbang, kepiting melihat banyak tulang ikan yang berserakan. "Apa yang kau lakukan terhadap teman-temanku?" tanya kepiting. "Mereka aku pindahkan ke telaga impian yang ada di perutku," kata bangau sambil tertawa terbahak-bahak. Jadi di sana rencana bangau yang sebenarnya sudah mulai terbongkar. Kepiting melihat bangau, kepiting melihat tulang-tulang teman-temannya berserakan di bawah, teman-teman. Kepiting pun marah. Licik sekali bangau itu. Ikan-ikan dan penghuni danau telah ditipunya. "Mengapa kamu tega menipu kami semua?" teriak kepiting marah. "Dengan cara seperti ini, aku tidak perlu lagi susah payah mencari makan. Kalau kamu tidak setuju, ayo turun. Aku juga tidak suka denganmu. Kulitmu keras dan tidak enak," ejek bangau. "Rasakan jepitan capitku ini, bangau licik," teriak kepiting marah. Karena kehabisan napas, bangau lalu turun perlahan dan akhirnya mati, teman-teman. Jadi ini dia kepiting yang mencapit leher bangau itu karena sangat marah dengan bangau. Dia telah memakan teman-temannya. Karena tidak kuat dengan capitan kepiting, akhirnya bangau itu menyerah. Dia turun perlahan-lahan dan akhirnya mati. Nah, setelah bangau mati, kepiting lalu menuju ke telaga, menemui ikan-ikan dan penghuni telaga lainnya yang ternyata masih menunggu giliran untuk pindah ke telaga impian. Kepiting lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar cerita itu, ikan-ikan sedih karena kehilangan teman-temannya. Mereka juga senang karena tidak jadi santapan bangau yang licik. Akhirnya penghuni telaga mengucapkan terima kasih kepada kepiting karena pertolongannya. Ini teman-teman, jadi setelah kepiting tadi berhasil mencekik leher si bangau dan bangau akhirnya mati, kepiting segera kembali ke telaga tempat mereka hidup biasanya dan menceritakan peristiwa itu kepada teman-temannya. Teman-temannya kaget dan heran, teman-teman. Ini semua memperhatikan kepiting. Semua memperhatikan kepiting yang sedang menceritakan kelicikan si bangau. Teman-teman bisa lihat ya, ada ikan yang masih ada ikan lele, ada katak, ini ada ikan yang kecil-kecil. Kemudian ada ikan yang agak besar juga. Jadi dia juga sangat kaget. Di satu sisi ikan-ikan yang masih ada di kolam sangat bersedih karena kehilangan teman-temannya, karena sudah dimakan oleh si bangau yang licik. Tetapi mereka juga bersyukur bahwa mereka segera mengetahui kelicikan itu dan mereka berhasil selamat dari kelicikan si bangau. Nah, ini dia. Jadi hidup si bangau yang licik berakhir tragis, teman-teman. Oke. Nah, oke. Terima kasih yang sudah menonton. Ini maaf kalau ada yang kurang. Oke. Terima kasih teman-teman sudah
mendongeng dari rumah yang diselenggarakan cetuskan idenya oleh komunitas Mahima di Singaraja. Oke, ya tadi saya lupa, ini penulis buku dongengnya, penyusun buku dongengnya, teman-teman. Penyusun buku dongengnya ini ada namanya ini ya. Dan teman-teman ya, Bapak FX Sukanto dan teman-teman, dan diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo. Oke, jadi semoga setelah wabah ini berakhir, kita bisa jalan-jalan lagi, pergi ke toko buku lagi, pergi ke bazar buku lagi, tidak hanya beli buku online ya, jadi bisa sambil jalan-jalan. Oke, ini bukunya, kita bisa sambil jalan-jalan. Nanti semoga setelah ini selesai kita bisa kembali ke rutinitas masing-masing. Oh, itu ada background ayamnya banyak, teman-teman. Oke, itu saja mendongeng dari rumah hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di mendongeng selanjutnya. Dadah.